Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirin wa sahabati ajmain. Ayyuhat tulab fi darajatir rabi'ah ya fi fasli rabi'ah qabla bidayatit dars hayya nakra basmalah summa doa qabla ta'alum. Santri-santri kelas 4, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan basmalah dan doakan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kemarin kita telah membahas at-taraqib yang ada di bab 4 ya. At-taraqib yang ada di bab 4. Benar enggak sih ini materinya? Iya, at-taraqib yang ada di bab 4. Betul. At-taraqib yang ada di bab 4. Nah, kemarin kita bahasannya itu ada tentang angka ya, tentang angka. Yang pertama itu kalian harus tahu angkanya dulu, mulai dari wahidun 1, isnani 2, kemudian isnani wa isrin berarti 22. Nah, tapi Pak Zaini sekarang itu akan membahas aturan, melanjutkan aturan yang kemarin. Ini ya, dalam pembahasan bilangan ada yang disebut dengan adat dan ada yang disebut dengan ma'dud ya, ada yang disebut dengan ma'dud. Kalau adat itu adalah bilangannya berarti angkanya 1, 2, 3. Nah, kalau ma'dud itu yang dibilang atau bendanya. Itu rumus pertama, adat itu angka, ma'dud itu yang dibilang. Kemudian rumus kedua, bilangan 1 dan 2, angka terletak di belakang ma'dud. Nah ini ya, untuk bilangan 1 sampai dengan 2, itu yang disebutkan bendanya dulu, baru kemudian angkanya. Contohnya, kita mau menyebutkan satu pena, ini satu pena, berarti hadhihi qalamun wahidun. Bendanya dulu, ma'dudnya dulu, baru adatnya, baru bilangannya, wahidun. Hadhihi mistoratun wahidatun. Nah ini bendanya dulu, mistora itu kan penggaris, wahidatun baru bilangannya. Terus untuk contoh yang dua benda, hadzani kolamani isnani. Kolam itu kan, kolamani kan pena, isnani 2. Penanya dulu baru kemudian jumlah dari penanya. Hatani mistorotani isnatani. Nah ini perubahannya, hada ketika menunjukkan 2 maka hada menjadi hadzani. Menjadi hadani ya. Kemudian kalau hazihi menjadi hatani. Itu perubahannya. Kemudian alif nun sama alif nun juga ini. Kolamun tadinya kolamun. Kolamun 1 pena, kalau kolamani berarti 2 pena. Terakhirnya ditambahi alif dan nun. Kolamani, nah ini ada alif dan nunnya. Ini kemarin juga sudah dijelaskan. Nah untuk sekarang ini yang ini. Bilangan 3 sampai dengan 10 adatnya terletak di depan ma'dud ya, adatnya terletak di depan ma'dud itu. Kebalikan dari 1 sampai dengan 2. 1 sampai 2 angkanya di belakang, kalau 3 sampai dengan 10 angkanya di depan. Hadhihi salah satu aklamin, hadhihi salah satu masatiro. Nah hadhihi ini salah sah 3. Nah ini kan angkanya dulu. Aklamin itu artinya pena. Ini 3 pena. Hadhihi salasu masatira. Nah,
3 masotiro penggaris. Jadi salah satu masotiro. Nah rumus yang kedua ya, berarti kalau adatnya 3 sampai dengan 10 itu angkanya dulu baru kemudian bendanya. Kita baca aturan selanjutnya. Untuk bilangan 1 sampai dengan 2. Apabila ma'dud atau bendanya berbentuk muzakkar, maka adatnya harus mudzakkar. Begitu juga sebaliknya. Apabila ma'dudnya bendanya itu bentuknya mu'annas, maka adatnya atau bilangannya pun harus mu'annas. Berarti untuk 1 sampai dengan 2 itu harus mengikuti daripada ma'dudnya, daripada bendanya. Bendanya mudzakkar, maka angkanya mudzakkar. Bendanya mu'annas, maka juga angkanya mu'annas. Kemudian rumus selanjutnya, untuk bilangan 3 sampai 10 apabila ma'dudnya bilangan berbentuk mudzakkar, maka adat atau bilangannya yang dipakai itu mu'annas. Nah, konsep untuk 3 sampai 10 itu kebalikan dari 1 sampai 2. Tadi kalau 1 sampai 2 bendanya mudzakkar, angkanya juga harus mudzakkar. Bendanya mu'annas, angkanya harus mu'annas. Tapi ketika kita masuk ke hitungan 3 sampai dengan 10, ketika bendanya itu mudzakkar, maka angkanya atau adatnya atau bilangannya itu harus mu'annas. Sedangkan ma'dudnya, bila ma'dudnya itu berbentuk mu'annas, bendanya itu berbentuk mu'annas, maka adatnya harus berbentuk mudzakkar. Balikannya seperti itu ya. Dan enggak contohnya di sini. Nah, terus kemudian ada pengayaan kosakata. Ini ada baitun. Baitun artinya rumah ya. Kemudian hadzal baitu, rumah ini. Kemudian masjidi, masjidku. Kenapa ada kunya? Enggak masjid saja, karena ada ya mutakalim namanya itu. Ya yang menunjukkan kepunyaan. Masjidku. Atau kolamun menjadi kolami, maka artinya menjadi penaku. Kemudian lanjut qoribun. Qoribun itu artinya dekat. Qoribun itu artinya dekat. Lawan dari qoribun itu ba'idun. Qorib itu dekat, ba'id itu jauh. Kemudian raqmun tis'ah. Raqmun itu nomor. Raqmun itu nomor, tis'ah 9. Raqmun itu nomor arba'ata asyara yang 14. Ini sudah penjelasannya kemarin. Kemudian jadid. Jadid itu artinya baru. Kemudian madrasah. Madrasah itu artinya sekolah. Madrasah al-ibtidaiyah, sekolah dasar. Nah, sebenarnya MI itu kan singkatan dari madrasah ibtidaiyah. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ya sekolah dasar. Syari itu artinya jalan ya. Syari itu jalan. Soekarno. Syari Soekarno berarti jalan Soekarno. Kemudian nomor 17 raqmu sab'ata asyara. 23 raqmu salah satu wa isrin. Syari jalan. Ini sudah kemarin. Ya mungkin ini yang dapat bahasa ini sampaikan. Itu ya. Intinya kalau terkait adat kalian pahami dulu istilahnya. Ma'dud berarti bendanya, kalau adat itu bilangannya. Kalau rumus yang pertama 1 sampai dengan 2 bendanya di depan, baru kemudian disusul oleh angkanya. Hadza qolamun wahidun. Nah, bendanya dulu. Hadza qolamun, ini pensil atau ini pena ya. Ini pena wahidun, satu pena. Tapi untuk 3 sampai dengan 10 itu kebalikan dari 1 sampai dengan 2. Jadi angkanya dulu baru bendanya, seperti itu. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke bab al-mihnah ya, profesi ya. Al-mihnah. Ya kalian baca-baca dulu, nanti bila ada hal yang
kurang bisa difahami silakan tanyakan. Innama yudhibul ilma an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Sesungguhnya yang menyebabkan ilmu hilang adalah lupa dan tidak mengulanginya. Al insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar kalau kita sering lupa. Makanya kata Imam Syafi'i, catatlah apa yang kalian pelajari atau yang kalian dapat. Karena Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, kalau ilmu itu bagaikan hewan buruan, maka ikatlah buruan itu agar tidak hilang. Nah, cara mengikat ilmu bagaimana? Dengan tulisan. Kemudian watarkul mudzakarah, nah menghilangkan atau tidak mengulanginya lagi atau tidak dipelajari lagi itu juga bisa menyebabkan hilangnya ilmu. Makanya kita harus rajin-rajin mudzakarah, rajin-rajin mengulangi, rajin-rajin belajar. Ayyuhat tulab, qabla bidayatid dars, sebelum kita mengakhiri belajar, nahtatim dirasatana bil hamdalah ma'an. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.